Oke, alright, buat teman-teman yang mungkin started to wondering tentang apa yang kita bahas di sini, bisa mulai ketikkan pertanyaannya, atau mungkin bisa raise hand, atau mungkin bisa langsung open mic gitu. Mungkin sembari menunggu teman-teman accumulating questions yang ada di kolom komen nanti, sembari aku bertanya-tanya nih Mas, Boleh. penjelasannya Mas Damar tadi ini. Iya. Dan susah-susah ya tapi ya. Santai aja Mas, kita diskusi santai aja nih. Oke. Mungkin kembali ke topik yang paling awal tadi sih Mas, ketika Mas Damar starting the journey menjadi seorang data scientist dari mahasiswa tadi ya Mas gitu. Mas Damar bercerita tentang pengalamannya internship dulu di IMF Aero Asia sebelum mengambil bootcamp, terus mendapatkan beberapa honors dan juga awards. Nah, mungkin aku a little bit wondering sih Mas, seberapa penting internship dan juga honors and awards itu buat Mas Damar di dalam menunjang supporting sampai akhirnya bisa menjadi seorang data scientist di corporate sekarang, Mas? Oh ya, oke. Makasih Ben, ini pertanyaannya seru nih. Oke, langsung aku jawab ya Mas Andika. Ya, Mas, monggo. Seberapa penting? Ya penting lah kalau menurut saya. Jadi balik ke cerita di awal ya tadi. Ya aku juga udah cerita tadi. Jadi di awal jelas kalau teman-teman sekarang lagi di semester awal nih gitu, terus sudah passionate, bagus nih, berarti udah ada arah gitu. Kalau saya secara personal sih di awal masih gonta-ganti gitu. Wah, kayaknya bikin game seru nih gitu. Game development, bikin app seru, ikut lomba-lomba gitu. Tapi dan ya ikut lomba bisnis juga gitu ya. Di situ pentingnya yang pertama jelas ya dari sisi experience gitu teman-teman. Maksudnya dari sisi experience itu karena ya ke expose dari berbagai sumber gitu kan kita jadi tahu gitu, makin banyak experience makin tahu, oh aku sukanya di sini nih, aku nggak sukanya di sini gitu. Misal ini ngomongin detail lagi ya, kalau Kesko gitu, aku ngoding suka gitu, tapi nggak mau full ngoding gitu. Nah kayak gitu ya, misal biasanya teman-teman data science kan gitu, apalagi betul. di awal gitu. Ya ngoding secukupnya lah gitu, nggak yang se-engineering itu gitu. Jadi itu ya, jadi yang pertama tahu itu. Yang kedua jelas sih kalau penting buat yang secara eksternalnya itu secara portofolio ya teman-teman. Kalau ya boleh jujur sih IP pas-pasan saya gitu, IP pas-pasan. Tapi ini benar-benar opsi ya teman-teman ya, IP pas-pasan gitu. Tapi itu tadi ya, kalau dari aku sendiri sih benar-benar kayak ya walaupun kesana kemari gitu tapi passionate lah gitu. Jadi untuk ya itu sejujurnya aku dalam waktu lulus itu cari kerja nggak ada yang istilahnya nggak ada yang ditolak lah, semuanya lanjut ke next gitu. Tapi kebetulan yang Astra ini cepet gitu, jadi ada beberapa company lah. Tapi yang Astra ini cepet banget, jadi waktu udah keterima lagi bootcamp itu ditelepon juga, gimana Mas ini lanjut nggak? Wah sorry udah diterima gitu. Jadi poinnya itu dari sisi buat portofolio gitu juga bagus gitu teman-teman kalau ikut-ikut kayak tadi ya. Itu secara personal ya, tapi di sisi lain ngomongin kuliah ini jangan diremehin juga nih. Setelah masuk nanti teman-teman kalau yang masih kuliah dan khususnya yang kuliah di Ilkom ya, itu setelah masuk itu setelah di dunia kerja teman-teman bakal tahu kok pasti. Ini nanti kayaknya ada Mas Kristo, ada teman-teman yang lain juga pasti tahu gitu. Di dunia kerja banyak juga yang kepake gitu, walaupun secara implisit ya ada yang eksplisit juga ya, misal yang kemampuan dasar kayak ngoding gitu. Tapi kalau yang secara algorithmic thinking lah istilahnya gitu, bisa berpikir secara apa ya, kayak orang ngoding gitu, itu beda gitu cara berpikir kita teman-teman yang udah pengalaman kayak gitu. Jadi akademis juga jangan dilupain ya, karena aku sampai sekarang sih masih sering juga terus baca-baca, wah ini dulu kayaknya kuliah pernah dibahas nih gitu. Jadi emang kepake sih kalau menurutku.
Jadi itu sih seberapa pentingnya experience itu. Kemudian internship juga ya jelas itu mengenalkan kita sama dunia kerja, sama lingkungan kerja gitu ya. Dan karena nanti nextnya di dunia kerja itu berbeda lah. Kalau ini khususnya buat teman-teman yang masih kuliah ya gitu, pasti banyak dinamikanya gitu, nggak cuma masalah teknis doang gitu sih. Jadi banyak ya. Mantap, Itu mantap. sih Mas Andika. Oke. Ini tadi saya menyinggung pertanyaan ini karena memang banyak kan ya Mas orang-orang yang kuliah gitu masih wondering, aku mau ngapain gitu ya Mas, kayak aku mulai kemana, aku mau kemana gitu. Tadi Mas Damar pun juga cerita, saya nggak kebayang AI dari awal gitu, semuanya dijajali dulu ya Mas, dicobain dulu, baru di akhirnya gitu, aku nyaman di sini, passionate di sini gitu, baru didalamin gitu. Jadi ini notes penting juga ya buat teman-teman yang masih kuliah juga gitu. Di dalam perkuliahan ini memang seringkali bingung ya Mas, mengambil aku ngambil penjurusan apa ya, penjurusan ini cobain. Coba aja semua gitu ya Mas. Coba dulu sampai benar-benar experience, temukan passionmu gitu. Dari situ barulah go deep gitu ya Mas. Mantap sekali. Iya. Itu kalau yang perlu ditekankan ya. Dan dari sisi company sendiri, maksudnya banyak ya sering omongan-omongan, wah iya IP nggak penting gitu. Ya IP penting sih, IP penting. Tapi di luar itu pasti banyak juga faktor yang dipertimbangkan dari sisi company untuk nerima gitu. Jadi kayak ya oke lah, kita pasti baca tentang kemampuan itu, tapi dari kemampuan yang lain. Dan tentunya ya kalau teman-teman tahu masuk kerja itu pasti interview tahap terakhir itu interview gitu, pasti ada 2 kali interview atau 1 kali interview, tapi at least paling terakhir itu interview ya. Jadi itu hal yang paling kritikal gitu, bukan masalah ya teknisnya, misal technical test oke, lolos gitu, tapi nanti waktu interview kan yang paling menentukan gitu. Experience ini ya Mas, ini penting, dan passion juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah lulus, udah graduate gitu dengan IP yang pas-pasan, wah ini Mas Damar aja dengan ngaku IP pas-pasan bisa sampai Astra Internasional teman-teman. Iya gitu. Tapi perlu diingat journey-nya ke sana ya Mas. Benar. Tapi sejujurnya ya kalau di khususnya di Astra Digital ya teman-teman, ini aku juga sering sharing sama atasan gitu. Atasan bilang istilahnya atasan yang manajernya Astra Digital gitu ya, dia selalu bilang aku nggak terlalu peduli gitu sama akademis gitu. Maksudnya aku nggak yang penting ya itu dari sisi experience, dari sisi portofolio. Dan tentu kalau di Astra satu lagi itu attitude ya, values gitu. Jadi di situ penting banget ya teman-teman. Kalau di corporate terutama di Astra sendiri itu values sangat ditekankan banget. Jadi istilahnya kalau di sini sih skill masih bisa dibentuk, tapi kalau masalah sifat atau attitude atau values gitu lebih susah sebenarnya. Jadi itu ya teman-teman, integritas dan lain-lain itu penting banget. Itu sih. Oke, mungkin aku wondering juga nih Mas, kira-kira dari semua hal ini apa sih Mas value yang paling penting yang dicari oleh sebuah corporate gitu ketika meng-hire suatu one person Mas? Apakah itu tadi dari experience-nya, skills-nya, atau gimana Mas menurut Mas Damar gambarannya yang membuat seorang itu tertarik banget, oke aku pilih kamu gitu, terus dicomot gitu Mas? Apa sih Mas gitu? Oke, yang pertama kalau menurutku terutama di bidang ini ya, di bidang data science ini, itu yang pertama analytical thinking ya. Jadi berpikir secara analisis gitu. Ya kayak yang tadi itu aku ngomong tentang data science itu ya, yang penting sainsnya gitu. Jadi kita berpikir secara analisis, kita punya hipotesa, kita harus buktikan gitu dengan data, dengan metode gitu. Jadi kita nggak bermain asumsi di sini. Kalau boleh sharing sedikit ya itu kalau waktu penerimaan gitu ya pasti banyak di challenge dari sisi analytical thinking-nya gitu pasti. Kayak ya teman-teman pasti juga kalau yang udah mulai cari-cari atau yang udah pernah interview kerja gitu ya,
pasti sering gitu. Ada pertanyaan yang karena secara teknikal gitu, teman-teman kan udah lolos tuh biasanya kalau masuk ke interview. Jadi teknikal ya, pertama penting ya, teknikal ya, jelas. Kemudian yang kedua, teknikal kalau udah lolos, teknikal itu ya udah, itu. Ya, yang kedua analytical thinking nih, berpikir secara analisis. Jadi banyak banget pasti di challenge gitu, karena nanti di real life-nya, di kerjaannya gitu, kita harus bikin decision secara cepat ya. Jadi wah ini ada problem sini, harus kita decide apa. Ini ada problem kayak mana, harus kita decide gimana gitu. Jadi itu berpikir secara analytical gitu. Yang kedua tentu curiosity ya. Curiosity, jadi kayak perasaan pengen berkembang gitu. Karena di sini kayak yang selalu aku ceritain, di sini disupport banget gitu untuk berkembang. Jadi kita selalu sharing satu sama lain gitu. Kemudian untuk self development gitu juga disupport banget dari company gitu. Jadi kalau teman-teman nggak nunjukin iya deh aku punya kemampuan gini udah nggak apa-apa gitu, ya susah gitu. Jadi kayak benar-benar harus nunjukin, oh nih loh kayak gini, aku mau soft ini, aku mau belajar ini gitu. Ada rasa curiosity, ada rasa pengen mengembangkan diri, eksplorasi gitu. Itu penting banget sih menurutku. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jelas dari sisi delivery, yaitu yang kalau aku bilang attitude tadi ya teman-teman. Karena di sini nanti kalau udah di dunia kerja pun secara realnya kita bakal banyak berinteraksi dengan user gitu, jelas ya, dengan customer, baik user dari company lain atau dari vendor, atau dengan yang secara internal sendiri kita harus present ke atasan, present ke direksi gitu. Kayak gitu secara delivery kita harus bisa gitu. Jadi ya pasti diperhatikan tuh dari sisi delivery kita gitu, gimana sih pembawaan kita gitu. Jadi ya experience tadi ya teman-teman, balik lagi ke experience tadi. Jadi kayak kalau orang-orang bilang kan soft skill itu penting, beneran penting gitu teman-teman. Apalagi kalau udah di dunia kerja gitu ya. Dari sisi ya presentasinya gimana, dari sisi kita paham audiensnya gimana gitu-gitu. Jadi ya itu sih delivery-nya gitu lah. Itu sih Mas Andika. I see. Thank you Mas, mantap sekali jawabannya. Mungkin ke next ada yang mau tanya berhubungan dapur perusahaan. Waduh, nggak bisa ini Mas Rizky Kurniawan. Tadi di awal kita sudah agree kalau gimana tuh? Penasaran aku tahu apa tuh? Dapurnya gimana? Ini kayak temanku nih. Boleh. Maksudnya Oke. Ini Mas, pertanyaan tentang di perusahaannya Mas Rizky Kurniawan nih. Pertanyaan, kalau dari pihak Astra untuk infrastruktur data itu apakah sudah menggunakan public cloud seperti AWS, GCP, Azure, atau masih on-premise? Gitu. Karena sejauh ini provider public cloud Indonesia dan juga public cloud punya service yang berhubungan dengan data science dan data management. Nah, ini dari Mas Rizky Kurniawan nih Mas. Monggo kalau berkenan menjawab Mas. Oke. Ini tricky sih. Semoga aku nggak kebablasan gitu ya. Tapi intinya kita ngikutin ya teknologi terbaru gitu. Maksudnya ini mungkin pengetahuan umum juga ya. Maksudnya nggak spesifik di perusahaanku juga gitu. Tapi pasti ada juga yang on premise gitu tentunya untuk hal-hal yang PII atau yang sangat highly confidential gitu. Itu juga ada regulasinya setahu saya gitu ya. Bahkan kalau teman-teman yang di keuangan gitu biasanya sekarang providernya setauku sih yang jadi regulasinya itu harus on-prem, kalau enggak cloud yang punya data center di Indonesia ya. Jadi sejauh ini setauku baru ya kemarin Microsoft baru masuk kayaknya, kemudian sebelumnya itu ada Google ya. Kemudian yang paling pertama tuh kayaknya Alibaba tuh justru yang awal punya data center di Indonesia gitu. Tapi poinnya sama sih, untuk hal-hal yang confidential banget pasti
pasti sangat dipertimbangkan security-nya gitu ya. Apalagi ini lagi-lagi nanti masuk ke yang kekinian nih, mulai data governance ya, betul, data betul. security gitu. Yes. Jadi di sini kita mempertimbangkan banget juga gitu. Untuk data governance, untuk data security gitu. Jadi dan ya jelas ya masuk gitu udah NDA, itu pasti semua tahu kita masuk kerja di dunia data science itu NDA, makanya integritas itu penting banget gitu. Tapi itu ya untuk intinya poinnya untuk data-data yang highly confidential kita juga pasti mempertimbangkan hal-hal tentang security juga. Jadi ya kalau belum bisa dipaksakan untuk cloud gitu ya on-prem gitu. Tapi kalau misal untuk hal-hal yang istilahnya bisa dilakukan di cloud gitu, kita pasti menggunakan stack atau teknologi yang terbaru gitu. Jadi kalau ngomongin teknologi di sini juga udah diverse ya, maksudnya udah untuk hal-hal yang bisa dikembangkan gitu, kita juga udah masuk ke arah yang cloud lah jelas gitu. Asik. Oke. Semoga menjawab ya itu Mas Rizky Kurniawan. Ya. Oke, mungkin next question nih Mas, aku mau tanya nih. Tadi di dalam journey-nya gitu Mas Damar menjelaskan tentang proses menjadi seorang Astra International, menjadi seorang data scientist di situ melalui Astra Data Science Bootcamp yang kelas 2 ya Mas. Nah itu mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang fresh graduate gitu atau mau akan lulus gitu atau yang mungkin sudah lulus gitu masih bingung Mas gitu kayak aku harus apply lewat mana ya dan kira-kira dari mana aja aku bisa dapat provide knowledge gitu Mas, seperti kan setahu saya juga ada yang dari Microsoft gitu ya Mas. Microsoft kan juga provide seperti bootcamp yang free untuk fresh graduate gitu ya Mas. Nah itu dulu Mas Damar itu kok bisa mendapat tahu-taunya gitu, bisa mendapatkan info terkait Astra Data Science Bootcamp kelas 2 gitu dari mana Mas, dan akhirnya bisa join ke situ? Oke. Jujur lupa ya dulu di awal, tapi intinya yang dilakuin waktu orang lagi cari kerja lah gitu, explore aja gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena aku panitia yang Data Scientist Bootcamp 3 gitu, aku kebetulan salah satu PIC-nya gitu, ya jelas Instagram Astra Karir itu teman-teman pantengin aja, karena itu tadi ya di Astra itu kita satu pintu gitu untuk semuanya. Jadi di Astra Karir pun pasti udah sering banget ya ada istilahnya kayak warning gitu. Ini bukan dari kami, karena bener banget di Astra itu semua satu pintu. Ada Astra Karir itu. Jadi mau itu yang ya walaupun ya kerugiannya mungkin nanti campur-campur ya, ada lowongan HR, ada lowongan yang lain gitu. Tapi pantengin aja gitu Instagramnya Astra Karir, karena kemarin aku juga sempat sharing gitu, maksudnya di Astra Karir waktu penerimaan yang Bootcamp 3 kemarin juga kita sharing gitu. Jadi pantengin aja gitu kalau untuk program-programnya gitu. Kalau untuk spesifikasinya ya mungkin nih ngomongin spesifikasi yang tahun ini gitu ya, itu sangat open ya, kayak yang tadi bilang ya, makanya aku tadi bilang dari atasan tuh sebenarnya nggak terlalu peduli background gitu, bener banget, sangat open. Kalau boleh sedikit sharing untuk bootcamp yang sekarang itu background-nya macam-macam gitu. Jadi nggak cuma melulu tentang anak statistik, nggak cuma melulu anak ilmu komputer, tapi juga ini ada ya pokoknya dari berbagai jurusan lah teman-teman. Jadi tenang aja buat teman-teman yang tadi ada di kategori data science enthusiast gitu, bisa banget ya masuk ke sini gitu untuk program bootcamp itu. Kemudian kalau teknisnya sih jelas nanti pasti ada lah ya formnya gitu, secara teknis butuh apa gitu. Mungkin kalau untuk ngomongin yang persiapannya gitu, sebenarnya nggak ya kalau menurutku nggak sesulit itu ya, karena aku yang bikin soal gitu. Tapi intinya Oke. Intinya disiapin skill umum ya secara data science gitu, karena emang nanti di dalam itu tadi ya teman-teman, aku udah sharing juga, kita satu atap data scientist gitu. Jadi
skill umum data scientist lah. Yang pertama jelas ngoding Python lah ya, paling nggak bisa gitu. Terus ya fungsi-fungsi apa data frame atau modeling-modeling yang umum gitu. Kemudian secara statistik juga secara basic bisa lah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau ngomongin sumber materi, aku yakin banyak banget ya, bisa belajar di mana. Baik kalau teman-teman yang kuliah ya jelas bisa belajar dari kuliah kampusnya. Kalau teman-teman yang lagi cari-cari ya bisa cari di YouTube atau cari course free gitu, atau ikut Sadasa Academy. Jelas ya, ini aku promote juga nih Sadasa Academy. Aku juga kepo-kepo juga gitu kan Sadasa Academy ini, dan ya aku ngerasa ya skill-skill itu yang dibutuhkan gitu. Jadi itu ya teman-teman, boleh join Sadasa Academy. Itu sekalian promote Mas Andika. Alright. Ya, ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Mas Hasmi, Farhan, dan di Ansari. Ini mungkin tadi masih seputar apa yang Mas Damar baru aja jelaskan nih Mas. Untuk berkarir di data science, skill apa aja sih Mas yang harus di-upgrade gitu Mas? Oke. Berarti ini ngomongin lumayan teknis ya teman-teman. Yang pertama, kalau yang skill-skill di luar teknis itu ya, yang tadi udah aku jelasin di awal, ada tentang analytical thinking, tentang gimana integritasnya, tentang curiosity-nya. Tapi kalau mungkin secara teknis ya teman-teman, hands-on-nya gitu. Aku ngomongin internal dulu ya. Itu kalau di kami prinsipnya kita platform agnostik ya. Maksudnya kita nggak terpacu sama satu platform gitu. Kalau yang ngerasa ini lebih baik ya udah kita pakai yang ini gitu. Jadi kayak nggak ada terus kita misal ini teknis banget gitu, misal SQL terus bahasannya spesifik SQL Server atau spesifik Postgre gitu, enggak ya, kita pokoknya cari yang terbaik untuk business case. Tapi itu ya kalau skill mungkin jelas ya, dari sisi teknis itu ada SQL, pasti Sadasa Academy juga udah sering membahas itu. SQL jelas penting, itu dimanapun pasti kepake gitu. Kemudian Python jelas. Kemudian kalau teman-teman yang passionate di visualisasi gitu, itu juga jelas di sini diterima gitu, visualisasi dashboard ya. Kalau teman-teman tahu pasti ada Tableau atau Power BI atau yang lainnya, Data Studio gitu. Seperti itu, visualisasi jelas ya. Kemudian yang terakhir jelas ini karena kita data scientist jadi analytics gitu ya. Paling nggak tahu gitu tentang data science, maksudnya kayak modeling, machine learning, dari yang dasar deh, descriptive analytics gitu. Maksudnya kita bisa melihat insight dari suatu data gitu. Kita disajikan data, terus kita bisa memvisualisasikan, kemudian dari visualisasi itu kita bisa mencari insight. Nah, sesimpel itu teman-teman. Walaupun nanti realisasinya ya gitulah, kalau udah kerja pasti banyak banget gitu. Tapi sebenarnya itu ya teman-teman. Jadi dari sisi analytics, kemudian SQL, kemudian Python gitu. Kemudian jelas nilai plus juga dari sisi data management ya teman-teman. Kalau yang passionate ke data management, kayak misal aku kebetulan di bidang data management gitu, jelas yang tentang cloud, tentang istilahnya DevOps gitu ya, yang kayak nanti CI/CD gitu. Jadi DevOps itu juga ada, terus tentang API framework gitu-gitu. Ya intinya yang teknikal gitulah. Itu tapi bisa dipelajari gitu. Tapi intinya itu tentang data warehousing, tentang cloud dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi emang luas banget semua bidang data scientist. Mungkin itu udah banyak dirangkum juga sama tim Sadasa ya. Jadi nanti bisa dieksplor juga gitu. Oke, ini menarik Mas. Mungkin aku sedikit bertanya-tanya sih Mas, ketika entering data science field gitu ya. Apakah seseorang itu perlu sampai ke selevel mungkin taking example seorang fresh graduate gitu aja Mas, ketika dia entering apply data science position gitu, kalau seperti SQL, kemudian data wrangling menggunakan Python, itu kan seperti dah basic ya Mas ya, kemudian exploratory data analysis mungkin itu masih kita bisa bilang fundamental dasarnya. Tapi apakah harus
bisa menguasai sampai seperti ke level teknisnya Mas, sampai yang very technical seperti cloud computing atau mungkin handling HPC, Hadoop, kemudian data warehousing gitu. Mungkin kan yang untuk non IT background itu sedikit too overwhelmed ya Mas. Benar banget. Apakah it is really necessary sih Mas sebenarnya untuk seorang fresh grade gitu? Apakah harus menguasai sampai ke tahap situ sehingga akhirnya dia bisa shooting aim position for data science at the first time Mas? Nah, ini menarik banget ya. Kalau aku karena ini maksudnya point of view-ku banget ya, personal banget gitu di tim kami kan atapnya satu, data science gitu. Betul. Walaupun nanti penerimaannya sesuai kebutuhan, benar banget Mas Andika. Nggak mungkin kita bisa end to end gitu. Makanya di sini kita ada namanya bootcamp itu ya tadi, ada bootcamp. Jadi bootcamp itu bukan buat ya aku yakin bootcamp itu 3 bulan gitu kita nggak bisa sih menguasai semuanya gitu. Tapi at least kita tahu kena exposure gitu. Jadi kalau ngomongin tadi ya end to end, menurutku nggak perlu. Tapi yang penting teman-teman bisa nunjukin nih kalau punya expertise di mana gitu, atau aku mampu di mana. Karena waktu penerimaan ya mungkin ini sedikit bocoran juga gitu. Materinya nggak mungkin satu doang gitu. Kita mempertimbangkan berbagai aspek gitu ya. Dari sisi analitiknya gimana, dari sisi bisnisnya gimana, dari sisi teknikalnya gimana gitu. Nah aspek-aspek itu nanti ya udah kita timbang-timbang gitu. Terus ya kita kalau ngomongin penerimaan ya kita ngambil yang sesuai kebutuhan company gitu ya kalau ngomongin penerimaannya gitu. Jadi misal butuh 50-50 atau berapa persen dari sini gitu, kita benar-benar itu. Tapi poinnya adalah untuk end to end jelas nggak bisa ya. Maksudnya nggak terlalu overwhelming juga, benar banget kayak Mas Andika. Jadi kayak exposure lah minimal kalau dari aku sih, kalau pribadi exposure gitu, at least tahu apa itu machine learning gitu, atau at least model-model dasar gitu tahu. Terus at least di cloud ngapain sih gitu, itu tahu gitu. Tapi nggak perlu sampai seteknikal itu kalau emang bukan passionnya di situ. Karena nanti ujungnya di dalamnya kenapa ada bootcamp itu juga salah satunya buat ngarahin nih nanti. Kan kita udah nerima banyak fresh graduate, terus kita bootcamp itu kan nggak cuma dari sisi teman-teman yang di bootcamp digodok ya, tapi dari sisi kita yang supervise gitu juga lihat, oh ini cocoknya masuk tim ini tim ini gitu. Jadi tenang aja teman-teman, nggak perlu end to end banget, apalagi kalau masih fresh graduate gitu ya. Yang penting kalau punya passion di bidang tertentu gitu, di data science kayak yang tadi udah aku jelasin, ada bisnisnya, ada teknikalnya, ada sisi itunya, didalemin aja gitu. Aku yakin kalau udah istilahnya kalau udah passionate di situ gitu, dari sisi company-nya atau dari sisi yang nerima gitu bakal bisa nilai. Di conclusion-nya itu ya teman-teman, jadi ketika memang apply itu dan to overwhelm dulu gitu, karena jelas end to end ini memang very expert sekali ya Mas. Iya. Even seorang lulusan computer scientist pun belum tentu bisa handle semua ini tadi ya Mas. Iya, ya aku pun sampai sekarang jujur, makanya aku kayak ternyata setelah masuk nih aku terus tahu kenapa aku makin passionate gitu ya, karena aku kan bootcamp, jadi aku diarahin juga ya, diarahinnya ke data management gitu. Maksudnya di awal kan aku kalau tadi sharing kan aku CNN gitu ya, deep learning gitu. Tapi setelah masuk ternyata kemampuanku nggak di situ sih, tapi kayaknya aku lebih baik deepnya di bagian data management gitu, karena dari sisi analyticalnya aku bukan anak statistik gitu. Jelas kalah jauh ya kalau suruh bikin hipotesis H1 H2 gitu, aku H0 itu aku bingung gitu. Jadi mungkin tenang aja gitu. Oke, mungkin lanjutkan dari sini Mas, pertanyaan tentang gini. Kalau seseorang yang background-nya itu non IT Mas, atau background-nya let's say social science gitu,
ketika mereka menyeberang ke majors science atau data scientist, itu menurut pandangan Mas Damar ini bagaimana Mas? Seperti apakah mereka ini how to survive gitu ya Mas di dalam jadi seorang data science gitu, karena ini kan field yang sedang emerging sekali, semua orang pengen ke sini, tidak hanya mereka berkompetisi dengan orang-orang yang sama-sama social science juga, tapi juga yang dari seluruh major science juga pada kejar-kejaran di sini ya Mas. Nah itu chances-nya bagaimana Mas menurut Mas Damar? Apakah mereka ini juga bisa survive sih ketika mereka dari background-nya non-IT, apakah juga bisa survive menjadi seorang data scientist? Lalu if they can survive itu Mas, what kind of qualities atau materials yang kira-kira bisa supporting ini Mas? Oke. Nah, ini pertanyaan berat juga nih. Kebetulan kalau aku dari sudut pandang laki-laki, dari sudut pandang company ya, gitu. Karena kalau lihat teman-teman yang sekarang atau teman-temanku gitu, rekan-rekan kerjaku gitu, background-nya benar-benar bervariasi gitu ya. Kalau ngomongin survival-nya, ya yang jelas pasti harus kerja lebih keras ya teman-teman. Itu nggak bisa bohong gitu. Maksudnya teman-teman kayak yang anak-anak computer science kayak aku, kayak Mas Kristo gitu, kita punya privilege ya. Kita udah ada exposure. Oh, kita at least udah tahu nih database manajemen tuh gimana. Kita udah tahu nih di balik neural network itu ada apa gitu. Kalau teman-teman kan harus belajar mandiri. Jadi yang pertama ya jelas nge-backup lah, istilahnya nge-backup skill-skill yang sebelumnya belum dimiliki gitu. Terus yang kedua jelas kalau dari aku sih gimana kita mengoptimalkan skill yang kita punya sekarang gitu. Karena bakal komplementari banget. Data science itu menurutku salah satu bidang yang istilahnya luas banget gitu. Jadi kayak misal nih, kalau contohnya ya cerita mungkin di kantor tuh ada temen yang benar-benar backgroundnya psikologi gitu. Ya udah, dia jadi tim research gitu kan di sini. Jadi dia mungkin nggak strong ya dari sisi coding, dari sisi itu jelas nggak strong. Tapi kan dia bisa masuk di tim research, bisa mengoptimalkan kemampuan dia di awal gitu. Jadi dia bisa itu, kemudian dikomplement dengan support dari tim lagi kan. Dari tim kan kita data scientist ya, ada technical-nya, ada yang analisis. Jadi kita bisa saling melengkapi gitu. Jadi kalau kataku ya yang pertama itu tadi ngejar ya jelas, karena gimana pun untuk kalau secara teknis untuk penerimaan itu pasti ada technical test gitu ya teman-teman. Jadi harus disiapkan gitu ya untuk yang technical testnya. Jadi itu ngejar banget. Yang kedua jelas bisa ngembangin skill diri kita untuk ngelengkapin gitu. Dan yang ketiga jelas curiosity ya, jangan stop di situ gitu. Terus explore gitu. Tapi bener banget untuk data science ini menurutku, apalagi saat ini ya, itu udah kayak bisa untuk semua orang gitulah istilahnya. Udah bisa untuk semua orang. Oke, ini menarik sekali ya. Tadi cerita tentang background-nya malah justru bervariasi, Mas. Mungkin ini aku sedikit sharing juga kalau terkait alumni atau murid-murid yang mengikuti di Sadasa dulu ketika aku entering Sadasa Academy itu, I think orang-orang yang akan masuk itu justru kebanyakan dari orang IT. But turns out it's not gitu. Ternyata malah banyak orang yang enter data science, pengen belajar data science field, itu berasal dari orang-orang yang background-nya social science gitu, bukan dari IT. Dan ini seakan memvalidate kata-katanya Mas Damar tadi bahwa background-nya itu nggak harus pure IT ya, atau data yang dari science majors gitu ya Mas. Ketika pengen mempelajari data science boleh, tapi justru kombinasikan ini dengan domain expertise atau domain knowledge yang dimiliki kita ya Mas. Yang disitulah menjadi unique selling point-nya kita Mas. Ibaratnya kan orang-orang nih pengen ke bawah, oke, data science harus belajar ini seakan semuanya menjadi robot dan melupakan domain expertise-nya mereka. Aku seorang psikologi, aku mempelajari psikologi, tapi gara-gara keikutan ini tapi malah pengennya menjadi fokus seperti robot gitu, pengennya belajar data science aja. Tapi
yang sering-sering orang lupakan itu adalah intersection-nya nih ya Mas, intersection Bener antara banget. data science dan psychology ini apa, lalu how we contribute gitu ya. Dan beberapa teman-teman di Sandasa juga di circle-nya kita berhubungan dengan beberapa jurnalis juga yang menggunakan data science in journalism atau journalism based on data. Jadi sangat vary sekali ya nih. Sesuai dengan perkataan Mas Damar tadi. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin background-nya non IT atau tidak mempelajari statistik atau sains sama sekali, don't worry gitu ya Mas, kayak fokuslah dengan apa expertise yang kalian miliki, pelajari basic data science dan kombinasikan ini menjadi power uniknya kalian ya Mas. Ya, setuju banget, setuju. Mantap. Oke, ini kemudian udah ada pertanyaan dari Mas Mike ini Mas, aktuaria versus data science. Menurut Mas Damar, perbedaan apa yang paling menonjol? Oke, ini seru banget deh. Aktuaria sama data science ya. Yang pertama, paling dari sisi teknikalnya sih kalau menurut gue. Karena bener banget sih, aktuaria itu ya aktuaria atau secara general statistician gitu ya. Sebenarnya itu pondasinya data science itu emang itu gitu. Jadi ya kalau ngomongin perbedaannya ya dari sisi teknisnya gitu. Kalau teman-teman aktuaria mungkin sekarang juga udah mulai ngeblend ya kalau menurutku. Kayak mungkin teman-teman aktuaria juga udah menerapkan data science gitu, dan teman-teman data science juga udah mulai tersadar kalau statistik itu penting banget gitu. Jadi ya itu kalau ngomongin perbedaan jelas dari sisi teknisnya sih kalau menurut gue. Dari sisi teknisnya di data science itu mau nggak mau kita harus menguasai tentang technical stuff gitu ya. Kayak dari sisi at least tahu lah gitu, dari misal teman-teman istilahnya gini, misal teman-teman yang satu aktuaria nih base-nya gitu, dia hari-harinya melakukan analisis sama nih, analisisnya sama gitu, metodenya sama dengan data scientist. Tapi kan kalau secara tools gitu data scientist harus lebih robust ya, harus lebih cepat, terus secara komputasi itu juga pasti lebih kuat gitu kalau di data science possibility-nya gitu. Jadi kalau ngomongin dari sisi statistiknya, aku yakin bakal lebih detail dari di aktuaria gitu. Tapi kalau dari sisi teknologi, dari sisi kemampuan komputasi itu optimalnya gimana, dari sisi optimasi itu pasti aku yakin di sisi data science itu. Jadi kalau menurutku itu ya harus ngeblend lah ya. Tapi itu aku kalau secara teknisnya kurang tahu ya, maksudnya di aktuaria ini karena kan emang dia ada sertifikasinya sendiri ya kalau setahu aku untuk aktuaria. Jadi, dan ya mungkin kalau secara gaji gitu ya aktuaria masih gede sih. Iya. Oke, semoga menjawab ya itu Mas tadi. Di kuncinya di agak ngeblend ini tadi ya Mas. Kalau aku gitu. Dan ya ini nanti balik ke mungkin nih ke topik yang kemarin kayaknya Sadasa juga udah sempat bahas juga, dan ini lagi ngehis akhir-akhir ini nih, data scientist itu udah mulai saturated gitu. Iya. Nah itu maksudnya bener banget, pasti mungkin udah ada kayak dulu oke lah, dulu kayak eksklusif banget gitu ya, karena orang-orang yang tahu Python, sekarang kan udah terdemokratisasi. Bener. Gitu. Everyone knows ya Mas. Ya, jadi password ya. Jadi bener-bener ya itu mungkin aktuaria akhir-akhir ini bisa aja udah mulai menyerap ilmu data science, tapi gitu sebaliknya di data science itu udah mulai mempertimbangkan lebih dalam lagi dari sisi hipotesis, dari sisi metode gitu. Jadi emang itu tadi ngeblend banget. Tapi kalau dari aku sih aktuaria ya expert dari sisi statistik. Kalau data science mungkin statistiknya nggak se-expert aktuaria, tapi secara teknikal harus lebih kuat gitu ya, karena kita juga mempertimbangkan computational cost, kita mempertimbangkan optimize-nya gimana gitu, kemudian dari sisi storage-nya juga jelas gitu ya. Dan jelas kita satu lagi ya perbedaannya,
kayak kita big data gitu kalau di ini. Nanti mungkin agak ngalor ngidul gitu ya kalau ngomongin big data, tapi intinya di data science itu kita jauh lebih kuat dari sisi big datanya gitu. Kita bisa ngelakuin komputasi untuk data yang sangat gede gitu. I see. Ya ini memang benar ya Mas, kayak term data science ini 2000 sebenarnya udah muncul dari 2010 karena dari Harvard Business Review dan Mas HBR yang data science the sexiest job in 21st century. Tetapi kenyataannya ketika kita bahas di ada Socrates 7 kalau nggak salah, seorang principal of data science dari Hewlett Packard di Amerika Serikat yang adalah orang Indonesia juga kebetulan bilang it's not that hype again gitu ya. Ya ini adalah case yang menarik ya. Tapi memang di Indonesia baru hype-hype-nya belakangan ini kan ya Mas. Jadi kita harus selalu prepare untuk what's next. Kita harus sudah prepare apa yang menjadi selanjutnya gitu ya. Dan kalau dari menurutku sih balik ke yang Mas Andika tadi ya, domain expertise sekarang kita udah mulai sadar gitu. Oh ternyata ini nggak cuma bukan pekerjaan yang general gitu. Di sini pekerjaan yang cukup domain expertise ya gitu. Kayak teman-teman kalau di kantor ini untuk menguasai dari sisi misal ini kita otomotif ya gitu, ya udah gitu. Mungkin aku strongnya nggak di otomotif nih kalau sekarang gitu, kayak domainku nggak yang di otomotif gitu. Jadi aku kalau misal sekarang nge-handle yang otomotif harus agak mundur belajar lagi nih, karena itu tadi biar gimana pun gitu. Bisnis yang kita kalau mau ngedisrupt bisnis yang udah jalan gitu kita harus tahu gitu ini domainnya apa. Kita nggak bisa cuma sembarang oh ini forecastnya kayak gini, nggak bisa gitu. Kita disikat sama orang bisnisnya gitu. Jadi kita harus tahu nih oh kalau di sini bisnisnya di otomotif tuh ini. Jadi kita harus mempertimbangkan variabel A, B, C kayak gitu. Jadi balik lagi sih domain expertise juga betul. Mantap sekali nih keywordnya Mas Damar nih, kayak kalau ini soalnya banyak nerds mungkin buat yang entrepreneur atau yang businessman atau anything ya yang started business, kalau pengen ngedisrupt sesuatu ya kamu harus tahu gitu ya Mas. Kan kadang orang mau mulai langsung sikat kanan sikat kiri, yang penting aku tahu gitu, yang penting aku belajar data science ini diperlukan, pokoknya belajar. Tapi melupakan domain expertise ini tadi ya ompong gitu ya Mas, kosong ya. Benar. harus menguasai ini tadi dulu ya teman-teman. Luar biasa sekali nih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas Iqbal. Kapan nih Mas buka Astra Bootcamp kelas 3? Dan ada nggak tips dari kakak? Terima kasih. Waduh. Untuk Astra Bootcamp 3 udah jalan kebetulan. Sorry banget nih, ini udah mau graduation. Jadi kapan ya? Minggu depan atau 2 minggu lagi kayaknya udah graduation untuk yang Bootcamp 3 gitu. Ya semoga lulus semua ya. Jadi kemarin udah nerima sekitar 20-an lagi gitu. Ya mungkin kalau mau nunggu tahun depan sih itu ada Bootcamp 4. Semoga ya teman-teman, ditunggu aja lah, intinya follow aja tuh Astra Karir gitu. Astra Karir nanti semuanya terpusat di situ gitu. Kemungkinan sih akan ada terus ya setiap tahun, karena kalau lihat kebutuhan bisnis saat ini kan banyak. Tapi lagi-lagi itu bukan ranah saya. Jadi itu udah ke manajerial banget ya untuk decide apakah ada lagi gitu. Tapi itu sih paling ditunggu. Kalau untuk yang Bootcamp 3 kebetulan udah nih Mas atau Mbak yang tanya. Jadi paling nunggu tahun depan lah ya minimal gitu. Nanti tekor juga perusahaannya. Tapi kalau aku dengar sih ada internship juga. Nanti pokoknya intinya dipantau aja lah ya di Astra Karir gitu kalau ngomongin itu. Karena semuanya juga pihaknya banyak banget ya kalau di ini. Lagi-lagi balik ke tadi ya, wide banget gitu organisasinya. Tiap detail dari misal penerimaan itu juga ada pihak-pihak lain gitu. Jadi nggak cuma satu pihak dari tim data scientist-nya doang gitu. Jadi ada banyak dari rekrutmen juga dari manapun. Jadi ditunggu aja lah ini ya, dimonitor di Astra Karir tuh. Oke, itu menjawab ya Mas, pantau Astra Karir kuncinya. Kemudian dari Mbak Aryani nih, ini pertanyaan yang sama mungkin untuk beberapa fresh grad juga ketika mereka apply ke dalam corporate
apakah ada batasan usia sih Mas biasanya untuk daftar bootcamp ya kan kayak mengacu ke beberapa corporate sebelah gitu kan biasanya ada max umur berapa gitu. Nah kalau di Astra sendiri kalau boleh ketika buka Astra Bootcamp itu apakah harus kayak maksimal berapa tahun gitu Mas ataukah ada requirement tertentu gitu? Sorry banget kalau umur aku lupa ya. Tapi pengalaman itu maksimal 2 tahun pengalaman kerja ya teman-teman. Jadi karena ini bootcamp ya, benar-benar kita mau ngodok fresh grade. Jadi makin fresh grade makin bagus. Kita juga sadar gitu. Kita mau nerima fresh grade. Jadi justru maksimal 2 tahun. Ini ngomongin bootcamp ya, teman-teman. Bukan ngomongin yang pro hire gitu ya. Kalau yang pro hire nanti pasti beda gitu. Tapi kalau ngomongin bootcamp kita prioritas ya pokoknya fresh grade dan orang-orang yang passionate gitu. Jadi karena anyway kita akan ada bootcamp itu lagi gitu. Kemudian ya kita pasti akan banyak gitu diarahkan lah. Jadi kita cari yang fresh grade. Jadi kalau untuk batasannya seingatku maksimal pengalaman 2 tahun ya kalau gitu. Tapi nanti boleh dieksplor lagi lah di IG-nya Astra Karir gitu. Kalau batasan umur kayaknya ya itu sih pengalaman kerja 2 tahun gitu. Kalau teman-teman yang sekarang banyak juga yang dari vokasi terus lanjut ke S1 dulu terus baru keterima itu juga ada. Kemudian ada yang juga ngambil master dulu gitu baru keterima juga ada. Kemudian itu tadi ada yang udah ada pengalaman kerja beberapa tahun keterima juga ada. Jadi benar-benar diverse ya, benar-benar beda-beda gitu. Jadi itu sih paling kalau ngomongin teknis ya. Tapi ditunggu aja nanti. Siapa tahu yang besok requirement-nya beda gitu. Tapi harusnya overall kayak gitu. Oke. Semoga itu menjawab. Kemudian ini ada questions dari Mas Rifan. Apakah sertifikat dari kursus online seperti Coursera itu dapat digunakan sih Mas ketika melamar pekerjaan sebagai seorang DC gitu? Oke, ini pertanyaan sulit nih. Karena maksudnya pasti dipertimbangkan, maksudnya pasti dibaca gitu ya istilahnya. Kalau ngomongin dibacanya, semua pasti di audit lah sama tim rekrutmen gitu, baik dari sisi kita maupun dari sisi yang rekrutmen general dulu tuh. Jadi kayak kalau di Astra kan itu tadi lapisannya ada tim rekrutmen yang dari sisi psikotes tadi lah istilahnya. Jadi kayak dari sisi general nih orang mencukupi nggak nih buat masuk ke Astra gitu. Baru nanti spesifik masuk ke yang tim data science itu kan. Oh ini orang masuk spesifik nggak masuk tim data science gitu. Jadi kalau ngomongin dibaca atau dipertimbangkan pasti dipertimbangkan. Tapi kalau saran dari aku sih bukan jangan menekanin ke sertifikasinya, tapi juga dari ilmunya gitu. Kalau kita sertifikat tapi cuma next doang gitu, menurutku ya nanti juga ujung-ujungnya dites gitu teman-teman. Jadi ya bermanfaat ya jelas sertifikat, tapi kalau pesan saya sih itu ya lebih ke didalamin ilmunya gitu. Kita pasti pertimbangkan, oh ini udah ada pengalaman di sini nih, nanti justru malah dites gitu. Pasti maksudnya beneran kamu tahu tentang ini, seberapa jauh sih kamu tahu tentang ini kayak gitu sih. Tapi overall itu bakal kepake asalkan ilmunya juga benar-benar di dalam. Gitu. Oke, jadi itu notes buat teman-teman ya yang biasanya pengejar sertifikat. Biasanya orang-orang pada mengejar sertifikasi, tapi yang what's matter ya, atau yang lebih important adalah value-nya. Apakah kamu bisa paham dari apa yang dari sertifikasi itu ya, dapat apa yang dipelajari. Itulah yang nanti justru akan dites gitu, beneran bisa atau enggak gitu ya Mas. Bener banget. Alright. Oke, mungkin that's all. Mungkin sebelum aku tutup, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi gitu? Silahkan di komen atau bisa langsung open mic. Monggo. Oke, misalkan tidak ada. Oh, Mas Hasmi. Ya, silakan Mas. Selamat siang Mas Damar.
Ya, halo Mas Asmi. Ya Mas, saat ini kan saya bekerja di sebuah perbankan di salah satu BUMD ya, bidang perbankan. Di perusahaan kami itu belum ada tentang apa ini ya, kalau misalnya di perusahaan besar kira-kira ada interface data manajemen ya, seperti Bank Mandiri gitu kan mereka sudah BUMN. Untuk kami ini kira-kira bagaimana ya untuk memulai data science ini untuk diterapkan di perbankan, Mas? Oke. Terima kasih, Mas. Yuk, ya. Sip, makasih Pak Mas Asmi. Ini case-nya menarik banget ya. Mau memulai dari nol gitu ya Mas. Jadi mungkin kalau buat gambaran sih, balik ke slide yang ini tadi ya. Scope of works-nya apa aja sih kalau di kita gitu orang data analytics gitu ya. Ya yang pertama itu kalau dari aku sih dari sisi data manajemennya dulu lah ya Mas. Kayak kita mulai migrasi gitu. Kemarin juga di kami di Astra Digital atau di tim data scientist ini di Astra juga kita, karena kan tadi saya sharing ya, di Astra itu luas banget, ada 200-an perusahaan gitu. Kemarin ada juga kayak akademi gitu. Jadi kami dari tim data scientist ngasih istilahnya kelas gitu ke teman-teman perusahaan lain yang baru mau mulai itu sih. Jadi kalau gambarannya yang pertama jelas dari sisi data manajemennya ya teman-teman. Jadi kayak mulai berpindah tuh, misal awalnya dari pakai Excel gitu ya untuk melakukan analisis gitu, mulai kita masukin database. Kalau udah database sudah pakai SQL gitu, mulai mungkin bisa scale up gitu. Gimana sih caranya biar SQL itu lebih optimize gitu. Jadi kayak misal ada konsep data warehousing gitu ya, nanti ada data warehouse, ada data mart gitu. Karena nanti secara scale-nya gitu, pasti data ya kayak yang selalu kita bicarakan lah, big data gitu. Data tuh bakal nambah terus gitu. Jadi kalau bisa kita membuat infrastruktur yang semudah mungkin untuk di scale gitu. Jadi kayak itu nanti mungkin dari sisi data kita ada data lake istilahnya gitu, jadi pusat datanya, terus ada data warehouse-nya gitu. Nanti terus kita mulai integrasi nih ke tools yang untuk analisis gitu. Mulai kita analisis ringan dulu lah kalau dari saya sih, descriptive analytics itu ya Mas ya. Descriptive analytics itu sebenarnya ya analisis yang sering kita lakuin di Excel juga gitu, tapi di sini kan kita udah di support database nih, jadi lebih cepat gitu. Jadi untuk secara komputasi lebih cepat, secara datanya juga kalau gede juga nggak apa-apa gitu. Jadi mulai itu descriptive analytics. Kalau yang tadi mungkin disinggung Mas Andika itu EDA gitu ya, kita mulai menganalisis nih data kita gimana sih gitu. Nah itu dari situ mungkin situ. Kemudian nanti kalau udah mulai ada data yang mencukupi, baru kita bisa mulai melakukan machine learning atau modeling gitu. Nah nanti kalau udah dari situ semuanya bisa nambah melengkapi lah, dari sisi research-nya bisa, kemudian dari sisi mulai mengenerate business question lain. Itu sih paling. Kalau secara teknisnya itu ada framework-nya yang namanya CRISP-DM, pasti Mas Andika juga tahu gitu. Jadi intinya itu adalah framework untuk nanti mungkin Mas Andika bisa sharing framework-nya ya. Itu CRISP-DM itu framework untuk melakukan data analisis, data analisis dan data manajemen lah gitu. Jadi itu standar cara kita melakukan proses analisis data science dari awal data mentah sampai hasil analisis gitu. Jadi itu ya, mungkin kalau yang pertama dan utama itu data warehousing atau data manajemennya lah itu. Boleh. Terima kasih Mas atas penjelasannya ya Mas. Ya, sama-sama. Oke, semoga menjawab ya Mas Asmi. LinkedIn-nya ya Mas, atau IG-nya biar bisa chit-chat lagi ya Mas. Mantap. boleh. Mas Damar ya, kasih Mas Damar ya. Selamat siang. Ya. Ini mungkin buat teman-teman juga yang mau kepo CRISP-DM, mungkin nanti bisa di googling lebih lengkapnya. Mungkin for overview memang CRISP-DM ini framework yang sering banget dipakai ya. Kadang berapa data science yang newbie entering new field gitu kadang ngawur ya Mas kerjain proyeknya gak langsung kerjain gitu. Nah ini framework ini penting sekali teman-teman. Dulu waktu saya kuliah nih saya nggak gitu senang dengan
framework kayak alah dosen ini ngomong-ngomong apa gitu. Tapi setelah terjun di real case yang project beneran gitu, kalau nggak ada framework itu namanya wah apapun projectnya itu hancur. Tidak tertata rapi, Mas. Bener banget, iya. Cross industry proses for data mining kalau nggak salah itu Krips DM. Teman-teman silahkan observe lagi lebih dalam di Google atau di mana pun resources yang bisa teman-teman temukan. Alright, mungkin that's all yang bisa kita sampaikan. Mungkin aku wrapping up lagi kata conclusion-nya Mas Damar tadi. The future of data science itu is still bright. Kita masih cerah ya teman-teman di Indonesia. Both in corporate or other companies seperti startup maupun government. Kalau yang mau kepoin tentang data science in government, silahkan kepoin YouTube-nya Sandasa. Kita juga pernah membahas itu tentang data science in government seperti apa. And last but not least, what matters most is your passion for your work. If you are passionate about what you are working, everything will be easier gitu. Jadi mau jadi data science, background-nya apapun, temukan passion-mu dulu, baru belajar data science, temukan sisi intersection-nya. Tetap temukan value di dalam dirimu yang menjadi unik ya teman-teman. Oke, that's all yang mungkin bisa kita sampaikan. Aku kembalikan kepada YouTube-nya apa? Oh, YouTube-nya Sadasa Academy ya. Nanti silahkan dicek aja di situ. Oke, mungkin aku kembalikan kepada host-nya. Silahkan Mbak Alfuah. Thank you buat Mas Dika yang jadi moderator hari ini dan Mas Damar yang udah ngisi kelas hari ini. Semoga nanti teman-teman kalau misalnya tertarik lebih jauh sama data science bisa cek di Instagramnya Sadasa untuk belajar lebih dalam tentang data science. Terus juga nanti kita akan ada data science itu ada yang beda-beda bahasa pemrograman gitu. Itu monggo dicek aja di Instagramnya Sadasa. Siapa tahu bisa untuk karir kedepannya ke arah sana gitu. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri sesi kelas hari ini saya boleh minta tolong untuk on cam nggak buat dokumentasi kita hari ini. Saya foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya sudah hadir buat hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Thank you Mas Damar. Terima kasih semua.